rencanakan untuk sekolah ini. Nah, program ini bernama Kelas Inspiratif yang Indah dan Nyaman. Jadi dengan pengelolaan kelas yang baik, insya Allah itu nanti akan memotivasi anak-anak untuk lebih semangat dan juga lebih kerasan gitu Pak di sekolah kita. Nah, latar belakang dari penyusunan program ini adalah dengan pengelolaan kelas yang baik akan menunjang proses pembelajaran. Dan juga dengan program ini anak-anak akan menumbuhkan sikap gotong royong, kreativitas, dan juga anak-anak merasa memiliki dan juga mandiri. Bagaimana cara mendesain kelas yang menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lainnya, seperti itu Bapak. Jadi di sini saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Menurut Bapak, hal-hal yang kira-kira akan membuat kelas itu merasa indah, nyaman, itu menurut Bapak itu yang hal-hal yang seperti apa? Terima kasih Bu. Pertama saya mengucapkan terima kasih karena Bu Dwi sudah punya inisiatif untuk membuat dengan sekolah kelas untuk lebih indah sehingga nyaman untuk siswa belajar itu. Baik, memang untuk hal ini menurut saya supaya kelas indah lalu siswa bisa nyaman betah belajar, karena memang keseharian anak memang kita untuk belajar itu bukan hanya di kelas tapi realitanya kita juga banyak di kelas. Oleh karena itu sekolah dan kelas itu memang harus indah dan nyaman sehingga anak-anak itu nyaman belajar di sekolah. Lalu selain itu kira-kira bagaimana menurut saya supaya sekolah kita tuh indah, kelas itu indah? Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan. Pertama, salah satunya mungkin kita membuat event-event seperti misalnya setiap bulan itu ada penilaian kelas Bu. Jadi ada penilaian kelas, lomba kelas, sehingga anak-anak itu bisa berkreasi menciptakan kelasnya yang seindah mungkin, senyaman mungkin sesuai dengan keinginan. Jadi bisa dilakukan nanti akhir bulan kita nilai. Jadi kalau sudah dibuat lomba kelas itu dinilai per akhir bulan, otomatis anak-anak itu berkreasi untuk mengindahkan kelasnya. Itu yang mungkin solusi pertama. Yang kedua, untuk biasanya sekolah ini ada program pengecatan atau sekolah untuk kebersihan dan sebagainya. Ini bisa dilakukan untuk pengecatan Bu. Ini bukan kehendak sekolah semata, tapi kita melibatkan siswa. Kira-kira warna kita enggak, kalau dulunya kalau kita misalnya pengecatan setiap tahun itu kan sudah apa kata sekolah, oh kuning, oh biru, apa kata guru dan karyawan. Tapi mungkin ke depannya kita untuk menciptakan itu anak senang, kerasan. Mungkin untuk indah kita dengan anak kan tidak sama. Nah, jadi kita tawarkan siswa, kira-kira misalnya tahun depan ini warnanya apa, monggo, apakah kuning, apakah merah atau biru, terserah. Nah, supaya itu indah menurut anak, karena yang mau belajar kan anak gitu. Jadi mari kita nanti setiap setahun kita akan sudah biasa untuk ngecat, maka catnya itu tentang warna, tentang motifnya, tentang mau diberi apa, nanti kita serahkan kepada siswa. Jadi untuk program untuk pengecatan ini mari kita nanti kita melibatkan siswa sehingga siswa itu mempunyai keinginan-keinginannya itu bisa terekspresikan di situ. Sehingga kalau sudah kehendak siswa, keinginan siswa, maka saya yakin siswa nanti kan merasa nyaman di situ, sehingga belajarnya besar di situ. Itu harapannya itu. Jadi selain kita untuk pengecatan itu kita melibatkan siswa, juga setiap bulannya untuk yang program pertama itu ya, bisa solusi pertama bisa kita mengadakan lomba kebersihan, yang mana itu kita berikan kesempatan siswa untuk berkreasi sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa yang mereka merasa nyaman di kelas itu. Gitu. Iya. Jadi dalam program ini seperti perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi, nanti kita memang harus melibatkan murid ya Pak. Jadi ada voice, choice dan ownership. Jadi kalau voice itu pendapatnya anak-anak, kita berikan ruang untuk memberikan pendapat. Lalu kalau choice, pilihannya mereka ini mau dibuat seperti apa kelasnya. Jadi seperti itu, setelah itu mereka akan ownership. Jadi mereka merasa memiliki dari apa yang mereka
punya. Nah, kalau bisa nanti Bu untuk pengecatan dan untuk merias kelas itu, kalau bisa kalau memang siswa itu berkehendak, monggo nanti biar siswa itu merancang sendiri atau mungkin juga membuat motif sendiri monggo, sehingga anak-anak itu ownership-nya itu lebih tinggi ke kelas itu. Jadi kalau sudah merasa memiliki di kelas, tentunya tidak ada untuk merusak, lalu membuat kelas itu tidak indah lagi, tidak ada artinya. Sehingga kelas harapannya ya, kalau sudah seperti itu rasa milikannya tinggi, otomatis tetap ikut menjaga sehingga indah, nyaman itu tetap terjaga, sehingga kelas itu selalu indah dan nyaman, sehingga untuk belajarnya itu kedepannya terus bersemangat. Karena kunci untuk semangatnya belajar salah satunya indah dan nyaman di kelas itu dan di sekolah itu. Ya Bapak, terima kasih. Jadi memang yang pertama menurut jenengan tadi kita adakan program. Jadi ini program berkelanjutan ya Pak. Betul. Mungkin nanti bukan hanya menghias. Jadi mungkin hasil karya siswa mungkin bisa ya Pak. Boleh bila di situ ditempel situ. Madi untuk papan pajangan untuk anak-anak. Untuk selanjutnya juga pengecatan ya Pak. Pengecatan ya memang kalau sesuai anak-anak itu mungkin akan lebih seneng gitu ya Pak, anak-anak akan minat belajarnya sesuai dengan keinginan lebih bersemangat. Lalu tadi ini berkelanjutan, bukan hanya satu bulan ini, setelah bulan berikutnya berhenti udah kan, tapi untuk kebersihan ini berkelanjutan sehingga terus begitu. Termasuk pengecatan memang sudah setiap tahun dicat. Jadi nanti juga kesalahan siswa. Kalau termasuk penghiasannya monggo nanti motifnya. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya dan juga pendapat dari Bapak akan menjadi pertimbangan untuk program ini. Nah, untuk selanjutnya saya mohon izin untuk diskusi dengan murid-murid untuk perencanaan program ini. Sehingga siswa juga dilibatkan. Ya, sehingga kalau suara betul. Sehingga kalau dengan keinginannya nanti harapannya ya betul-betul nyaman buat siswa begitu. Kan nyaman buat kita belum tentu ke siswa. Jadi kalau siswa sudah berkeinginan seperti itu, tentunya saya yakin nyaman untuk anak-anak, sehingga harapannya bisa ada sekolah itu bisa indah, bisa nyaman untuk siswa sendiri. Juga mohon izin Bapak untuk besok anak-anak membawa HP untuk melihat kelas-kelas inspiratif sebagai contoh gitu Pak. Kalau kita untuk ke sekolah lain kayaknya kurang memadai dan juga waktu dan juga jarak dari sekolah ini ke sekolah lain terlalu jauh untuk anak-anak. Jadi mohon izin besok untuk membawa handphone. Jadi sekarang untuk belajar itu kan bukan hanya ke kelas, maksudnya kita berkunjung, tapi dengan adanya media internet ini kita mudahkan kita untuk menjadi perbandingan sekolah inspirasi kelas-kelas yang indah seperti apa. Jadi terima kasih Bu Dwi sudah berinisiatif seperti itu. Semoga ke depan anak kita belajarnya ke depan lebih semangat. Mungkin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Masuk ya? Iya. Nah, hari ini Bu Dwi meminta waktunya kalian sebentar untuk berdiskusi tentang program yang akan dijalankan di sekolah ini. Program kita bernama Kelas Inspiratif yang Nyaman, Indah dan Menyenangkan ya. Jadi nanti kalian akan berdiskusi dengan Bu Dwi dan juga teman bagaimana cara menciptakan kelas yang nyaman dan indah. Nah, di sini kenapa kok harus ada kelas yang nyaman dan indah? Karena jika kelas kalian nyaman, indah, kalian merasa bagaimana? Terus Enak. lebih enak, lebih bersemangat ya. Ya, Bu. Seperti itu. Jadi di sini kira-kira hal yang membuat kelas nyaman itu hal apa? Ganti cat. Ganti cat, terus Beri tirai. beri tirai, bisa Gambar poster. beri bunga di depan kelas mungkin ya. Ya. Gambar posternya nanti dibuat pajangan. Ya. Terus ada lagi? Nanti desainnya seperti apa yang kalian inginkan? Mungkin nanti apakah ada pojok baca yang digunakan rak, isinya buku bacaan, mungkin seperti itu apa?
inspiratif. Jadi nanti kalian lihat kelas seperti apa yang kalian inginkan. Jadi setelah kalian melihat, nanti kalian akan tahu, oh ternyata kelas itu yang enak seperti ini, gitu ya. Jadi kalian inginkan catnya diganti warna apa? Hijau. Hijau, ini sudah hijau diganti hijau. Biru. Biru, Ibu. Biru suara terbanyak. Warna Kuning. biru, terus yang biru berapa? Putih, Bu. Putih. Apa? Putih, Bu. Putih salju. Jadi nanti catnya diganti, terus apa lagi untuk memperindah desainnya? Apakah perlu jadwal, dibuat papan jadwal? Ya. Terus apa lagi? Tadi foto, kasih foto. Fotonya nanti dicetak ada ketua, wakil, bendahara, terus anggota. Jadi semuanya ada fotonya. Kita buat kecil-kecil. Ada lagi? Kira-kira untuk mendesainnya kalian nanti maunya yang seperti apa? Dikasih lampion, ya. Lampionnya mungkin dari kertas. Ya. Tidak usah beli yang mahal-mahal, kita nanti buat sendiri ya dari lampion. Apa lagi? Mungkin papan tulisnya diganti yang baru. Terus kalau ada nanti kita ganti yang baru. Terus kita hias, ini kita bersihkan, bisa kita hias bunga-bunga di bawahnya, ini bisa menjadi papan yang indah. Setelah itu apa lagi? Mungkin mejanya mau dikasih taplak, kalau ada dananya mungkin bisa dikasih taplak biar lebih indah. Jadi nanti kelas kalian akan menjadi kelas inspiratif. Jadi kalian keluarkan pendapat kalian maunya yang seperti apa. Setelah itu kalian milih sendiri desainnya yang mau bagaimana. Nah, ketika sudah berarti kalian merasa memiliki kelas itu. Bagaimana, dengan cara apa? Dihias dengan, kalau sudah dihias sudah bagus, kalian wajibannya bagaimana? Membersihkan dan merawat. Jadi seperti itu nanti kalian guru libatkan untuk penyusunannya, untuk bagaimana desainnya itu hak kalian, bagaimana kalian mendesain kelas itu. Jadi dengan itu kalian bisa melatih kreativitas. Jadi kalian nanti pasti kreatif, ya kan? Ya Bu. Setelah kreatif nanti kalian bergotong royong, bekerja sama, pasti kan, tolong ini yang pendek bisa bantu yang tinggi, bisa bantu yang pendek, misalnya mau masak apa itu ya. Terus jadi kerjasama, gotong royong seperti itu. Nah, untuk besok agar kalian lebih tahu bagaimana sih kelas inspiratif itu yang seperti apa. Nah, besok kalian membawa handphone ya. Nanti kita beli voucher, kita lihat bagaimana sih kelas inspiratif itu. Nah, setelah itu pasti kalian nanti akan mendapatkan ide kan, pasti oh iya seperti ini bagus. Nah, seperti itu. Jadi kelas yang bagaimana yang kalian inginkan? Yang indah, terus yang nyaman, yang bersih, Yang ya. bagus. Jadi nanti kalau kelasnya sudah nyaman, indah, bagus, bersih, kira-kira kalian merasa bagaimana? Belajarnya lebih lebih fokus ya. Ya. Sudah? Ada yang perlu disampaikan lagi? Tidak. Tidak. Oke, kalau sudah tidak ada, silakan kalian melanjutkan untuk istirahat. Jadi besok kita lanjutkan rencana program ini ya. Kita diskusi kembali untuk besok waktu itu sebelum istirahat ya. Sudah, guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian. Thank you.
bagus. Itu diberi hiasan apa? Burung itu dari kertas lipat ya. Jadi nanti bisa didesain dengan kertas lipat digantung-gantung. Mungkin dari kelompoknya Anita. Yang mana? Di lampion. Lampionnya terbuat ini. Kertas, terus ada tali-tali yang ada benderanya ini ya. Ya Bu. Nah mungkin nanti setelah dikasih burung dikasih lampion. Terus dari kelompoknya Baim, mana ini yang bagus? Sudah paham menemukan? Beri gambar di dinding itu ya. Siapa yang mau melukis di dinding? Saya Bu. Rio nanti yang melukis di dindingnya. Itu gambar apa Rio? Pohon dan juga ada gambar orangnya ya. Terus kelompoknya Arif, mana ini? Oh, dikasih foto pajangan. Foto pajangannya tentang siapa? Tentang muridnya nanti berarti dipajang foto-fotonya ya. Kira-kira di mana? Di mana? Di mejanya dulu. Situ. Ya. Terus pohonnya tadi gambarnya pohon mau ditaruh di mana? Di mana? Nah, terus nanti yang ini di atas. Di sini ya biar ini tidak kelihatan bolong seperti ini ya. Dalamnya apa? Atapnya. Setelah itu mungkin ada inspirasi lain setelah kalian melihat referensinya. Mungkin selain gantungan, ada gambar pohon, ada yang lain? Ya, catnya itu digambar atau dicat polos? Digambar Bu. Digambar. Adakah contohnya? Itu digambar awan ya, ada gambar pohon, ada awan, ada gambar wayang. Nanti kalau kita yang gambar tadi Rio ya, sambung Rio ya yang gambar. Gambar bersama nanti. Jadi nanti kalian buat referensi mana yang bagus untuk kelas kita. Bagaimana? Sudah menemukan referensinya? Mau diapakan kelasnya ini? Coba menurut Susan, mau diapakan kelasnya kita? Desainnya yang seperti apa? Diberi gambar apa? Diberi gambar apa? Akan foto. Oh, dibaca foto. Terus ini papan pajangan. Jadi ada papan hasil karya kalian dibajang. Terus menggambar poster. Lalu apa lagi? Dari kelompoknya yang lain selain kelompoknya Susan. Selain menggambar poster, foto apa lagi? Gambar bunga di mana? Kita mau gambar bunga di mana? Di dinding yang sebelah sana tadi sudah pohon, awan di mana? Sebelah mana? Untuk papan tulisnya mungkin mau dihias apa? Dikasih balon mana? Dikasih balon. Nanti kalau meletus kaget tadi ya. Dikasih
dengan apa kertas kartu itu ya. Nah ini gambarnya dindingnya dikasih jadwal ketempelan ya. Sudah? Bagaimana? Sudah mempunyai inspirasi? Sudah, Bu. Setelah ini, setelah kelas kita akan direhab, kita akan melakukan menghias atau mendesain kelas inspiratif. Sudah? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah cukup untuk hari ini. Mungkin kalian nanti di rumah juga bisa melihat atau mungkin sedang berkunjung ke sekolah lain bisa melihat referensi-referensi yang bisa diterapkan di sekolah. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.